Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Kriston Channel, dan di video kali ini kita akan mengulas dua meme token yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas Peng ya, ini di request oleh Bang Rudi. Satu lagi kita akan bahas untuk token Meo di request oleh Uta Ayah. Hahaha. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya mulai dari Peng. Jadi Peng ini adalah token dengan tema penguin, teman-teman. Jadi Peng ini adalah token komunitas, sifatnya adalah meme token. Dia kabarnya running juga di jaringan Solana ya, yang mana pengen banget nih untuk mewarnai yang namanya meme token dengan bervariasi tema hewan, teman-teman. Mulai dari anjing, udah lumrah ya, terus juga ada kucing, kodok, tokek, sampai penguin. Ya, pokoknya macam-macam lah. Tapi yang paling penting adalah apakah penguin ini itu nggak mencair ya. Maksudnya apakah penguin ini bisa survive di market, teman-teman. At least ya mereka nggak tergerus lah dalam posisi persaingan dari banyaknya meme token yang hadir saat ini. Jadi project dari Peng sendiri itu dia running di jaringan Solana blockchain, di mana Solana blockchain itu saat ini jadi salah satu blockchain paling padat dengan aktivitas yang sangat-sangat banyak. Tentu saja karena Solana blockchain itu menawarkan layanan transaksi yang sangat cepat, kemudian juga ada banyak sekali pengembang-pengembang yang sudah mulai masuk menjadi validator di sana. Otomatis transaksi-transaksi dan juga berbagai macam project itu sudah banyak di jaringan Solana. Exchange yang bisa memperdagangkan Peng ada di Maxi, Redium, Get.io, Lbank, OKX, DEX, Polynex, Bitget, kemudian Jupiter, BingX, dan kawan-kawan. Jadi ini bisa dibilang project meme token yang lumayan punya banyak adopsi di awal, teman-teman. Ini project masih sangat-sangat baru ya. Itu, kalau kita lihat dari pemberitaan, Peng langsung mengalami rally. Kenapa? Karena kemarin dia ada listing di beberapa exchange, teman-teman. Selain itu, Peng juga pandai dalam hal memanfaatkan yang namanya hype pada meme token ya. Dia ada banyak postingan di Twitter, tentu saja ini bikin orang-orang juga akan tertarik. Belum lagi nyewa influencer buat di pom-pom ya untuk harga tokennya supaya bisa mengalami tren kenaikan. The cool new member of the Solana blockchain family. Jadi Peng sendiri saat ini bisa dibilang menjadi salah satu token dengan market cap yang lumayan kecil. Kalau kita perhatikan dari CMC, market cap-nya baru 0,5 triliun atau 500 miliar. Berada di peringkat 2.700 di CMC, yang menunjukkan bahwa token ini sangat high speculated. Ya, jadi sangat-sangat tinggi spekulasinya. Untuk supply yang beredar, Peng ada di 100 juta token dan sudah beredar semuanya di market. Kalau kita perhatikan dari Solana holder ya, ini Solana scan, kita bisa lihat dari holdernya. Peng ini paling banyak di hold oleh sebuah wallet dengan kepemilikan sampai 10% dari total Peng yang beredar. Kemudian peringkat nomor 2 itu ada Get.io, punya kepemilikan sampai 8,6%. Selain itu juga ada wallet nomor 3 punya kepemilikan sampai 6%. Nah, dengan kepemilikan yang mayoritas masih dipegang oleh satu wallet, kita masih bisa berharap bahwa pemilik wallet nomor 1 ini masih akan berpeluang untuk memainkan harga Peng ke depannya. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk mereka taking profit. Semoga sih secara pergerakan harga bisa menunjang untuk kenaikan. Kalau secara token transfer, Peng ini cukup stabil untuk saat ini. Sementara dari trading di platform DEX itu mengalami tren penurunan. Teman-teman, ini mungkin karena hype-nya ya. Untuk distribusi tokennya sendiri itu dimiliki oleh top holder paling besar. Sementara sisanya baru terdistribusi di berbagai exchange dan juga wallet, teman-teman. Jadi untuk kepemilikan tokennya memang masih di mayoritas masih dipegang oleh whales. Itu. Kalau secara teknikal, pergerakan dari Peng sendiri saat ini sedang berada di level support 0,32 rupiah. Sorry, 0,32 dolar.
di mana pergerakan dari Peng masih terbilang konsolidasi turun. Ya, ada beberapa faktor. Tentu saja Bitcoin memegang faktor utama, di mana Bitcoin mengalami fase koreksi di perdagangan hari ini dan juga semingguan terakhir. BTC Dominance kembali mengalami penguatan. Ini tentu saja menekan banyak altcoin ya. Peng hari ini turun sampai 11%. Next support yang berpeluang untuk dituju oleh Peng bila mana tren penurunan masih berlanjut adalah di kisaran 0,15. Teman-teman. Target kita adalah tentu saja all time high ya. Jadi Peng ini baru rilis. Kalau teman-teman mau masuk ke token ini, ingat ini market cap-nya kecil, jadi sangat-sangat spekulatif, teman-teman. Dari saya sih lebih kayak wait and see untuk saat ini ya. Itu. Jadi bisa diwaspadai aja jika level 0,32 di breakdown, maka next targetnya bisa ke 0,15. Buat teman-teman yang mau memperdagangkan Peng atau mau membeli token meme token yang baru hype, teman-teman bisa pakai exchange Bitget ya. Linknya aku sertakan di kolom deskripsi. Kemudian kita akan bahas untuk token MEO atau Do Not FOMO MEO. Ya lucu ya namanya, Do Not FOMO teman-teman. Atau MEO, hari ini diperdagangkan di kisaran Rp15. Ini merupakan sebuah token dengan tema kucing ya. Jadi di postingan Twitter mereka cukup ramai juga dengan postingan-postingan kucing. By the way, token ini disupport oleh Bitget ya, ekosistem dari Bitget, termasuk juga Bitget Wallet yang baru aja meluncur teman-teman. Jadi ini adalah token baru bertemakan meme token dengan tema kucing ya, dimana mereka bisa dibilang merupakan salah satu token yang juga cukup hype, running di jaringan Coinbase atau Base, blockchainnya Base ya, yang disupport oleh Bitget teman-teman, Bitget Wallet especially. Kalau kita lihat project ini lumayan mendapatkan engagement dari kalangan komunitas ya, sebagai token baru yang listing. By the way, Bitget juga merupakan salah satu exchange yang saat ini bisa dibilang cukup meledak untuk penggunanya. Jumlah penggunanya meningkat dan sepertinya bisa menjadi the next Binance, teman-teman. Kita lihat aja gimana perkembangan ke depannya. Kalau kita lihat dari holder di Basecamp, kita bisa cek di mana sekitar 38% dari total token yang beredar itu sudah di burning. Ya, menunjukkan bahwa token ini bakalan menjadi deflasi token. Sementara sisanya itu baru tersebar di berbagai wallet. Ya, yang pertama yang memiliki jumlah token terbanyak ini sekitar 14,2%. Ya, wallet yang ini kita nggak tahu ini siapa, tapi yang pasti dia yang punya jumlah kepemilikan paling besar. Jadi ini whales-nya, teman-teman. Terus di peringkat nomor 2 ini juga ada whales kedua dengan kepemilikan sekitar 5%. Sisanya kepemilikan 2 sampai di bawah 1%. Jadi tetap token seperti ini biasanya akan punya peluang untuk dimainkan lagi oleh whales-nya. Semoga ya. Itu. Jadi di Twitter temanya tetap adalah meme. Kalau kita lihat dari maksimum supply, token ini punya maksimum supply sampai 10 miliar token MEO dan sudah beredar seluruhnya. Market cap-nya sangat kecil, ada di 157 miliar rupiah. Ya, market cap sekecil ini tentu saja rawan banget dimanipulasi pergerakan harganya. Untuk pasarnya sudah ada di Uniswap, Bitget, Jupiter. Ya itu aja, teman-teman. Jadi kembali, kalau teman-teman mau beli MEO bisa beli di Bitget. Lalu bagaimana untuk price action-nya? Secara pergerakan harga, MEO cenderung turun ya, volume perdagangannya melemah, smart money juga cenderung kecil. Dari posisi sekarang kita bisa melihat adanya potensi token-token seperti ini tentu saja masih digerakkan oleh big fund, teman-teman, big whales-nya ya. Mungkin tidak akan terlalu berpengaruh dengan pergerakan Bitcoin. Kalau kita lihat hari ini dia cuma turun sekitar 4,8%. Tentu saja ini mungkin karena memang sudah sempat naik di perdagangan kemarin ya. Kemarin naik sekitar belasan persen. Dan saat ini pergerakan dari MEO cenderung berada di tengah-tengah antara 0,008 sampai dengan 0,001.
Jadi cukup cukup tidak ideal buat masuk ataupun buat taking profit, teman-teman. Dari volume smart money ada peningkatan kecil. Ya, jadi ekspektasinya adalah kembali menguat sampai 0,001 secara jangka pendek. Namun, bila mana tren ternyata mengalami pelemahan, maka bisa ditunggu di kisaran 0,0008 dolar. Untuk pergerakan ya itu sih cukup volatile. Kalau teman-teman mau masuk, lihat di time frame daily. Di time frame daily menunjukkan bahwa indikasi masih berpeluang untuk koreksi. Ya, dari MACD masih merah dan ada kecenderungan setelah dead cross akan kembali lanjut ke tahap koreksinya, teman-teman. Jadi jangan terlalu FOMO di token MEO ini. Namun bagi teman-teman yang memang pengen untuk akumulasi, ya bisa tunggu di kisaran 0,008 dolar. Itu sih paling buat token MEO ini. Apakah bakalan survive atau enggak ya kita lihat ya. Jaringan Coinbase itu kabarnya jaringan yang bagus untuk layer kedua, teman-teman. Jadi bisa dibilang adanya token MEO di sana bisa jadi meramaikan ya jaringan Coinbase supaya lebih banyak adopsi. Jadi kita lihat seperti apa perkembangan dari blockchain di layer kedua Ethereum ini. Itu aja sih paling buat Peng sama Meo. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru ya tentang market crypto. Bagi teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Ya, di sini kita banyak sekali berbagi tentang informasi, news, berita, airdrop sekalipun kita juga sharing di sini. Teman-teman, jadi feel free untuk join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja akhir kata saya Andre. Makasih.